Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Tengah, Om Ras. Wow, favorit kita semua ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Budak horor on! Akhir tahun di pedalaman Kalimantan Selatan. Rin, tolong kamu pulang ya, ujar suara dari seberang telepon yang terdengar memaksa. Tapi Rini gak bisa pulang mah, jadwal Rini padat. Tolonglah Rin, sekali ini saja kalian pulang, berkumpul di rumah. Mama dan Abah sudah rindu sekali sama kalian. Maaf mah, aku gak bisa pulang akhir tahun ini. Mungkin pertengahan tahun depan baru bisa pulang. Sudah ya mah, Rini sibuk, ujar Rini lalu menutup teleponnya. Rini adalah anak kedua dari pasangan Cilwati dan Mang Rashid. Rini bekerja sebagai seorang jurnalis di kota. Karena pekerjaan yang selalu diburu waktu, Rini jadi jarang sekali pulang ke rumah orang tuanya yang berada di pelosok desa Kalimantan. Setelah telepon dimatikan oleh Rini, Cilwati langsung menghela nafas panjang. Wajah keriputnya terlihat sedih. Coba telepon si Aldi, barangkali dia mau pulang. Sudah hampir setahun kita tidak bertemu dengan cucu kembar kita itu, kata Mang Rashid yang duduk tak jauh dari Cilwati. Cilwati pun kembali menatap layar telepon genggam jadulnya itu. Dia menekan nama Aldi, namun ternyata nomornya tidak aktif. Tidak aktif, kata Cilwati murung. Coba telepon istrinya. Ketika panggilan telepon itu diangkat, dan setelah Cilwati bertanya tentang kabar menantu dan juga cucu-cucunya, Cilwati lantas mengatakan maksud dan tujuannya menelpon menantu. Maaf mah, Aldi baru saja berangkat ke Kalteng 2 hari yang lalu. Paling bulan Maret nanti baru bisa dapat cuti lagi, kata istrinya Aldi dari seberang telepon sana. Oh, begitu ya nak? Iya ma. Oh iya, Mama dan Abah di sana bagaimana? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, jawab Cilwati sebelum istrinya Aldi menutup telepon karena anak kembarnya menangis. Coba telepon sini ya. Apalagi sini ya? Kamu tahu kan, dia itu ikut suaminya ke Jawa. Lagi pula suaminya jaksa, mana mungkin punya waktu ke sini. Ya kalau tidak dicoba kan, mana kita tahu. Halo Nia. Iya mah, kenapa? Kamu bisa pulang ke akhir tahun ke sini nak? Aduh, kayaknya nggak bisa deh mah. Soalnya kami sudah ada rencana liburan ke Bali. Mang Rashid menghela nafas panjang. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan yang dulu dipenuhi dengan gelak tawa dan keceriaan saat anak-anak mereka masih kecil. Kini semua itu hanya tinggal kenangan, karena semakin besar anak-anak mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk berkumpul seperti dulu. Cilwati menyapu air matanya. Sudah, sabar, jangan sedih. Mereka pasti pulang kok. Aku rindu anak-anakku. Sudah lama sekali kita tidak pernah berkumpul sama mereka. Mau itu lebaran atau apa, mereka tetap saja tidak pulang, isak Cilwati. Mang Rashid mengusap bahu Cilwati dengan lembut. Kan masih ada aku. Tapi beda. Coba telepon si Alif. Dia kan anak kuliah, pasti dia bisa pulang, ujar Mang Rashid dengan bibir tersenyum. Cilwati ikut tersenyum. Iya, kamu pasti benar. Pasti Alif bisa pulang, ujar Cilwati lalu dengan cepat. Ia mulai mencari nama Alif di daftar kontaknya. Halo mah, kenapa mah? Tanya Alif dari seberang telepon. Alif, kamu bisa pulang ke akhir tahun ini. Mama, Abah harap kamu pulang ya nak. Mama dan Abah rindu sama kamu. Tadi Mama juga sudah telepon kakak-kakakmu, tapi mereka semua sibuk dan tidak bisa pulang. Jadi kamu ini adalah harapan terakhir Mama.
Mama berharap sekali kamu bisa pulang ya, ujar Cilwati. Kebetulan mah, Alif juga baru selesai packing buat pulang ke rumah nih. Sebentar lagi Alif berangkat ya mah, ujar Alif. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Akhirnya anakku ada yang pulang ke rumah juga, ucap Cilwati terisak. Dari seberang telepon sana terdengar suara tawa Alif. Mama bisa aja, kan bukan cuma mama yang kangen Alif. Alif juga kangen sama mama dan abah. Udah ya mah, Alif mau siap-siap nih. Iya nak, kamu hati-hati ya di jalan. Setelah sambungan telepon terputus, Cilwati langsung sujud syukur. Kemudian ia bersorak kegirangan sambil menari-nari kecil. Dia juga ikut menarik tangan Bang Rashid agar ikut menari seperti dirinya. Kedua orang tua itu terlihat begitu bahagia. Mereka seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Sudah, pinggangku sakit, ujar Bang Rashid seraya mengusap pinggangnya dengan telapak tangan. Kalau sekarang Alif berangkat, berarti sampai di sini sekitar jam 9 malam. Kalau begitu sekarang kita harus ke pasar. Aku mau beli bahan-bahan untuk memasak makanan kesukaan Alif, ujar Cilwati yang terlihat sangat bersemangat. Baik. Kalau begitu ayo kita berangkat ke pasar, ujar Mang Rashid. Sebentar, aku ambil bakul dan ganti kerudung dulu. Ya sudah, ayo cepat, ujar Mang Rashid sambil tertawa karena melihat tingkah Cilwati yang tampak tergesa-gesa. Sepanjang perjalanan menuju pasar, Cilwati terus saja bercerita tentang Alif, tentang makanan kesukaan Alif dan lain-lain. Rasa sedih karena ketidakpulangan ketiga anak yang lain jadi teralihkan dengan rasa bahagia akan kepulangan Alif. Cilwati yang biasanya suka menawar-nawar harga barang di pasar, malah sekarang ia berbelanja tanpa menawar harga membuat beberapa pedagang kaget dan kebingungan. Tumben gak nawar? Biasanya nawar, Cil, ujar pedagang ayam potong sambil tersenyum. Aku tidak punya waktu untuk menawar karena aku harus cepat-cepat pulang ke rumah dan masak makanan yang enak-enak untuk anakku, kata Cilwati. Selesai berbelanja bahan-bahan dapur, Cilwati dan Mang Rashid pun pulang. Namun naas, di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan setelah menghindari anak kecil yang naik motor secara ugal-ugalan di jalan raya. Cilwati dan Mang Rashid terlindas truk lalu kemudian meninggal dunia di tempat kejadian saat itu juga. Saat Alif sampai di rumah, dia sangat kaget dengan suasana rumahnya yang ramai malam itu. Beberapa tetangga yang berkumpul di teras menatapnya dengan sedih. Alif melangkah masuk ke dalam rumah, melewati puluhan pasang mata yang menatap iba. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat dua tubuh yang ditutupi kain. Sabar ya Alif, sabar, ucap Pak RT yang sedari tadi berdiri di dekat Alif. Apa? Ini ada apa Pak? Tanya Alif dengan suara bergetar. Tangannya terkepal kuat seolah mencoba bertahan. Orang tuamu mengalami kecelakaan saat pulang dari pasar. Bapak tahu ini sangat berat buat kamu, tapi kamu Gak mungkin. Mama, Abah, jerit Alif histeris. Alif terduduk dengan posisi bersimpu. Tangisnya langsung pecah, bahunya bergetar hebat. Semua orang yang berada di sana saling tatap satu sama lain. Mereka ikut merasakan rasa sedih kehilangan yang Alif rasakan. Pemakaman diundur sehari karena permintaan dari kakak-kakak Alif. Dan ketika kakak-kakaknya sudah datang, barulah pemakaman itu dilaksanakan. Mata Alif masih bengkak karena terlalu banyak menangis. Aldi mencoba untuk menghiburnya, namun Alif langsung menjauh. Liv, kamu gak bisa gini-gini terus dong. Walaupun kamu menangis sampai bola mata kamu keluar, Mama dan Abah tidak akan hidup lagi, ujar ini. Kenapa? Kenapa kamu pulang? Bukannya kamu bilang kalau jadwal kerjamu padat? Kok sekarang kamu bisa pulang? Ujar Alif dengan emosi tak terkendali. Kalian ini selalu mementingkan urusan kalian sendiri. Padahal Mama dan Abah cuma minta waktu kalian sebentar saja, tapi kalian selalu so sibuk. Sekarang saat Mama dan Abah sudah meninggal, kalian berkumpul di sini 1000 tahun pun sudah tidak ada gunanya, teriak Alif penuh amarah. Kakak-kakaknya terdiam. Mereka semua menunduk. Rini dan Nia terlihat menyapu air mata mereka masing-masing. Alif berjalan masuk ke dalam kamarnya, lalu membanting pintu kamar tersebut dengan keras.
Anak itu, dia tidak tahu bagaimana kehidupan orang dewasa. Seenaknya saja dia berbicara seperti itu, ujar Aldi. Tapi dia memang benar. Selama ini aku selalu menolak panggilan telepon mama ataupun abah. Kalaupun aku angkat, itu karena ketidaksengajaan atau karena sudah bosan ditelepon terus, ucap Rini terisak. Aku juga sama, bisa-bisanya saat mama telepon kemarin dan memintaku datang di akhir tahun ini, aku malah lebih memilih liburan ke Bali, katanya Liri. Kita semua anak durhaka, isak Rini. Hei, durhaka apanya sih? Kita itu juga punya kesibukan masing-masing. Kalian kerja, aku juga kerja. Sekarang ini saja, aku cuma dapat libur seminggu, ujar Aldi. Aku juga cuma dapat libur 3 hari, ucap Rini. Jadi, kalian akan pergi sebelum 7 harian mama dan abah, tanya Nia. Aldi dan Rini mengangguk. Nia menghela napas panjang. Sebenarnya, aku juga tidak tega berlama-lama meninggalkan anak dan suamiku. Tapi, kalau kalian pergi sebelum 7 harian, aku khawatir Alif tidak bisa mengatur acaranya. Mengingat emosinya tidak stabil seperti itu, jadi mungkin aku akan tetap di sini sampai 7 harian, kata Nia. Aldi mengangguk. Di antara kita, kau yang paling enak mengatur jadwalnya. Jadi besok pagi aku akan kembali ke Kalimantan Tengah, ujar Aldi. Kenapa istrimu gak datang? Tanya Rini pada Aldi. Ya kau tahu kan, anak kami itu kembar. Usia mereka juga masih gasing-gasingnya. Repotlah istriku kalau harus membawa mereka ke sini sendirian, ujar Aldi beralasan. Mertuamu? Adik iparmu? Apa mereka tidak ada yang mau urus anakmu sementara istrimu kesini? Jatuhnya gak sopan. Mertua meninggal tapi mereka tidak ada yang kesini, ujar Rini. Suaminya Nia juga tidak datang. Kenapa cuma ketidakhadiran istriku yang dipermasalahkan? Tanya Aldi meninggi. Ya karena nikahanmu itulah yang paling banyak makan uang abah dan mama, ujar Rini. Jangan mengungkit yang sudah lewat. Kita kesini karena mama dan abah meninggal, kata Aldi gusar. Di dalam kamarnya, Alif masih menangis sesenggukan. Ia masih sangat sedih atas kematian orang tuanya. Keesokan harinya, Rini dan Aldi sudah bersiap untuk kembali ke tempat kerja mereka masing-masing. Sementara Nia tetap tinggal di rumah sampai acara 7 harian meninggalnya orang tua mereka. Liv, makan dulu Liv. Ini sudah kusiapkan ya, ujar Nia dari luar pintu kamar Liv. Aku tidak lapar. Makanannya aku taruh di depan pintu ya. Tapi hening. Pagi itu, dengan ditemani 2 orang ibu-ibu tetangga, Nia pergi ke pasar membeli bahan makanan untuk acara tahlilan malam ke-7 setelah orang tuanya meninggal yang akan dilaksanakan nanti malam. Alif duduk termenung sambil menatap foto dirinya bersama ibu dan ayahnya juga ketiga kakaknya yang terpajang di dinding rumah mereka. Ulun mah kebaharap banar mah. Bulik ini ulun kawa makan masakan pian. Tapi pian wat abah malah bulik. Suara benda jatuh dari arah dapur. Alif yang mengira kalau ada orang yang datang dan masuk lewat pintu dapur itu lantas bergegas kembali masuk ke dalam kamarnya. Entah kenapa, setelah kedua orang tuanya meninggal, Alif jadi merasa tidak nyaman kalau harus bertemu orang-orang. Alhasil, dia selalu mengurung diri di dalam kamarnya. Singkat cerita, tahlilan malam ke-7 tersebut pun selesai dan besok paginya Nia akan kembali pulang ke Jawa. Aku pulang ya Liv, nanti untuk acara tahlilan ke-25 uangnya akan aku transfer ya, kata Nia sebelum pergi. Alif hanya mengangguk, ia tak mengatakan sepatah kata pun, bahkan menoleh pada kakaknya saja tidak. Setelah kakaknya pergi, Alif mengunci pintu rumah dan masuk ke dalam kamar orang tuanya. Entah apa yang Alif pikirkan saat itu. Ia membuka lemari baju orang tuanya dan mengambil sepasang baju milik ayah dan ibunya yang ia simpan di laci yang terkunci. 2 lembar baju itu sengaja ia sisakan waktu kakaknya Nia berencana untuk membagi-bagikan baju-baju milik orang tua mereka ke orang-orang yang tak mampu. Baju-baju itu ia pakaikan pada guling, dan guling itu ia letakkan di atas kasur. Lalu Alif berbaring di antara kedua guling tersebut sambil menangis sesenggukan. Dia sadar apa yang ia lakukan saat itu sudah seperti orang kurang waras. Namun rasa rindunya pada orang tuanya lah yang membuatnya melakukan hal itu. Karena kelelahan menangis, Alif akhirnya tertidur. Di
malam harinya, saat ia terbangun, lampu di dalam kamar tersebut masih mati dan dupa pun lupa ia nyalakan. Alif menghidupkan lampu di ruangan tersebut. Lalu ia duduk di ujung tempat tidur, menatap ke arah telepon genggam jadul milik orang tuanya. Alif kembali menangis. Aku nggak tahu, sudah 2 hari ini mereka nunjuk-nunjuk ke atas lemari terus, padahal tidak ada apa-apa di sana, ujar istrinya Aldi saat ia sedang melakukan panggilan telepon bersama suaminya. Mungkin dia pernah lihat kamu menaruh mainannya di atas lemari kali, kata Aldi. Enggak, aku nggak pernah menyimpan mainan mereka di atas lemari. Atau ada cicak mungkin. Tidak ada apa-apa. Kamu ngerti gak sih? Kamu dengarkan. Mereka ketawa-tawa. Itu, mereka ketawa sambil nunjuk-nunjuk ke atas lemari. Coba kamu tanyakan ke nenek mereka. Siapa tahu ada yang gak bisa kita lihat. Ada di situ. Nih, aku saja sekarang merinding, ujar Aldi. Kamu nakut-nakutin aku. Sudah yang, aku sudah ngantuk nih. Jangan lupa, besok tanyakan ke nenek mereka. Ada apa di atas lemari itu? Ujar Aldi sebelum mematikan panggilan telepon. Aldi terkikik karena membayangkan raut wajah istrinya yang ketakutan saat itu. Yang, aku takut, rengek Nia sambil menarik-narik tangan suaminya. Gak ada apa-apa. Itu cuma hilang kamu kok. Kamu itu sih kebanyakan nonton film horor, ujar suaminya seraya melepaskan pegangan tangan dia. Please, jangan pergi dulu malam ini. Gak bisa sayang, aku sudah dijanji. Ayolah yang, aku benar-benar takut. Suaminya Nia menggeleng. Ini penting, tidak bisa dibatalkan begitu saja. Akhirnya Nia hanya bisa pasrah membiarkan suaminya pergi. Sudah 2 hari ini, Nia selalu diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata, dan gangguan tadi yang baru saja ia alami adalah yang paling menakutkan baginya. Saat Nia tertidur tadi, ia seperti mengalami ketindihan. Namun, pada saat ketindihan itu, Nia sadar. Ia juga bisa membuka matanya, dan ia melihat 2 sosok menyeramkan berada di atas tubuhnya. Tubuh kedua sosok itu seperti patah-patah dan darah dari mereka mengenai wajah Nia. Bagi Nia yang baru saja ia alami itu sangat-sangat nyata. Sementara suaminya Nia melihat tubuh Nia kaku dan matanya melotot. Untungnya ketika disadarkan, Nia langsung bangun karena takut untuk tidur sendirian. Akhirnya Nia minta ditemani pada pembantunya. Mama, Abah, gumam Rini seraya mengocak-ngocak matanya berulang-ulang kali. Ya, sudah 2 hari ini Rini sering melihat orang tuanya, mau itu di kantor ataupun saat ia berada di lapangan, dan penampakan itu sangat mengganggunya dalam bekerja, membuat Rini menjadi tidak fokus. Kalian semua harus kesini. Mereka mau menyampaikan amanah orang tua kita, ujar Alif dari seberang telepon tanpa memberi kesempatan pada kakaknya berbicara. Alif langsung mematikan panggilannya. Satu persatu kakak-kakaknya sudah ia hubungi. Mereka datang atau tidak terserah pada keputusan mereka masing-masing. Yang penting Alif sudah menjalankan tugasnya. Apa mereka akan datang, Liv? Tanya lelaki paruh baya tersebut. Saya juga tidak tahu. Yang penting saya sudah melakukan seperti apa yang sudah diamanahkan, jawab Alif. Kalau rumah ini diwariskan padamu, apa yang akan kamu lakukan, Liv? Saya tidak akan melakukan apa-apa. Oh iya, kapan rencananya kau pergi ke kota? Saya tidak akan kemana-mana. Oh, lalu kuliahmu bagaimana? Mungkin saya akan berhenti kuliah. Kenapa? Apa itu karena biaya? Kalau memang masalah biaya, jangan terlalu difikirkan. Alif menggeleng. Saya tidak sanggup kalau nanti wisuda tanpa orang tua. Tadi Alif telepon, katanya ada amanah orang tuaku yang harus disampaikan secara langsung, kata Nia pada suaminya. Oh begitu? Kalau memang begitu kamu harus ke sana dong. Kamu ikut? Kamu duluan saja ya, nanti aku nyusul. Oh ya, kapan rencananya kamu berangkat? Besok kalau tidak ada halangan. Oke. Pulang saja, mungkin mau pembagian warisan, ujar istrinya Aldi terdengar penuh semangat. Aku tidak bisa tiba-tiba ambil libur lagi. Sayang sekali kalau begitu. Tapi tenang saja, kalau masalah warisan, kamu jangan khawatir. Adik-adikku tidak akan mungkin mengambil jatahku. Anak-anak di mana? Anak-anak di rumah ibu.
Soalnya kalau di rumah ini bikin aku takut aja, makanya kalau malam kami tidur di rumah ibu. Oh, Ma, Bah, Alif janji. Alif akan penuhi keinginan kalian, ucap Alif sambil menatap foto mereka yang masih terpanjang rapi di dinding. Keesokan paginya, Alif sudah bangun dan bersiap untuk pergi ke pasar. Dia berencana akan berbelanja bahan makanan. Sebelum berangkat ke pasar, terlebih dulu Alif menghela nafas panjang. Ia juga mencoba untuk tersenyum. Dan walaupun masih sulit untuk tersenyum lebar, namun setidaknya senyumnya kini perlahan-lahan mulai kembali. Orang-orang di pasar penuh menyambut kedatangan Alif dengan hangat sekali. Mereka juga mengeluarkan candaan-candaan untuk membuat Alif tertawa. Sesaat, Alif merasa hidupnya sedikit berwarna saat ia berada di tengah orang-orang yang ada di pasar itu. Namun, ketika kembali ke rumah, warna yang muncul itu kembali memudar. Ikhlas dan sabar, tulisannya memang pendek, tapi saat dijalani, rasanya seperti hampir mati, keluh Alif saat memaksa di dapur. Selesai memasak, Alif lantas menghidangkan makanan tersebut ke atas meja, mengambil 3 piring, lalu meletakkan sesendok nasi pada piring-piring tersebut. Dulu, Mama sangat bahagia saat aku masakan makanan seperti ini. Walaupun rasa masakanku tidak karuan, tapi Mama tetap makan sambil tersenyum. Aku kangen Mama, aku kangen senyum Mama. Kangen semuanya tentang Mama, ucap Alif seraya menatap ke arah kursi yang biasanya ibunya duduki. Abah juga, walaupun Abah suka marah-marah, tapi Abah adalah orang yang paling peduli terhadap kami. Alif tahu, menjadi seorang Abah pasti sulit, tapi Abah sudah berhasil menjadi sosok Abah terbaik dan terhebat untuk kami. Terima kasih, Bah. Terima kasih sudah berjuang tanpa lelah untuk kami. Semoga Abah dan Mama ditempatkan di surganya Allah. Maafkan Alif yang masih belum bisa ikhlas melepas kalian. Alif sayang Mama, Alif sayang Abah, ucap Alif dengan berlinang air mata. Kedatangan Rini dan Nia di rumah itu membuat rumah menjadi lebih ramai. Karini, Kania, maaf, aku sudah kurang ajar sama kalian waktu itu. Jujur, aku kesulitan mengendalikan emosiku. Aku juga kan masih tidak sanggup menerima kenyataan kalau orang tua kita sudah tidak ada. Maafkan aku ya kak. Rini menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Kemudian Rini mulai merentangkan tangannya. Dan Alif langsung memeluk kakak perempuannya itu. Mereka berdua sama-sama terisak. Nia yang berdiri di samping Rini pun lantas ikut memeluk Alif. Setelah cukup lama berpelukan sambil menangis, mereka bertiga tiba-tiba tertawa, lalu saling ejek satu sama lain, kemudian berpelukan kembali hingga akhirnya Alif mengajak kedua kakaknya itu untuk makan bersama karena memang Alif selalu memasak setiap harinya. Enak, kok bisa gini? Ini beneran kamu yang masak? Kata Rini dengan mata melotot. Iyalah, emang siapa lagi? Masa iya aku malingin masakan Bu RT? Alif menjawab dengan gurauan. Kalau gini sih bisa dijual. Oh ya, coba kamu buka warung di depan rumah. Ngomong apa aku ya? Kamu kan masih kuliah, ujar Nia seraya memukul kepalanya pelan. Alif tertawa. Aku memutuskan untuk berhenti kuliah, Kak. Kenapa? Itu bukan masalah biaya kok, tapi karena aku yang tidak sanggup kalau wisuda nanti tanpa orang tua. Suasana meja makan seketika hening. Liv, kamu kan masih ada kami. Kita itu saudara. Mungkin nanti aku bisa nyempetin waktu untuk datang saat kamu wisuda. Enggak kak, sebenarnya selain alasan itu, aku juga ada alasan lain. Aku ingin mulai buka usaha sendiri. Wah, bagus itu Liv. Memangnya apa rencana usahamu? Aku mau buka stand makanan, ya seperti ayam goreng gitu. Kedua kakaknya mengangguk. Mereka mendengarkan rencana Alif dengan antusias. Malam itu, ketiganya memutuskan untuk tidur di kamar orang tua mereka. Sebelum tidur, mereka juga bercerita tentang banyak hal yang sudah terlewati hingga tanpa terasa mereka bertiga tertidur dengan sangat nyenyak. Keesokan paginya, mereka bangun dengan perasaan yang jauh lebih happy dari sebelum-sebelumnya. Mereka bertiga memasak bersama dan makan sambil bersenda gurau. Suasana rumah terasa hidup kembali. Selesai makan, mereka membersihkan kamar orang tua mereka.
pada laci yang terkunci, Rini menemukan sebuah buku harian yang berisi tulisan tangan ibunya, dan di lemari lainnya Nia menemukan album foto lama mereka yang di setiap belakang fotonya ditulisi dengan penjelasan singkat suasana saat foto itu diambil. "Kakak mau?" tanya Alif seraya duduk di dekat Rini yang tampak sesekali mengusap air matanya. "Mau apa?" Alif menunjuk buku harian yang dipegang oleh Rini. Aku sudah baca semuanya. Kakak lihat judulnya kan? Rencana akhir tahun. Isinya adalah list tempat tujuan dan apa yang ingin mereka lakukan bersama kita di tempat itu." "Kasihan Mama dan Abah, Alif. Mereka pasti sangat berharap kita datang. Aku benar-benar merasa gagal jadi seorang anak. Aku durhaka, Alif." Isak Rini di pojok lain. Nia juga tampak terisak setelah melihat foto-foto lama mereka itu. "Pada akhirnya, rencana mereka hanya jadi wacana," ucap Alif dengan kepala tertunduk. "Tadi kamu bilang mau apa, Alif?" tanya Rini. "Sebenarnya aku ingin mewujudkan rencana mereka. Aku ingin kita pergi ke tempat-tempat yang sudah ditulis di dalam buku itu. Kita lakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Kurasa hanya dengan begitu, perasaan bersalah ini mungkin akan sedikit menghilang." Rini terdiam sejenak. "Tapi sepertinya kali ini gak bisa ikut kan? Karena jadwal kerjamu pasti padat," ujar Alif, bibirnya tersenyum tipis. "Aku ikut," kata Rini. "Kan Nia mengangguk. "Aku juga ikut. Masalah Aldi, biar nanti aku hubungi dia," ucap Rini pelan. Alif mengangguk, bibirnya tersenyum tipis. Entahlah apakah Aldi mau ikut atau tidak. Rasanya mustahil kakak sulungnya itu mau ikut. "Sebenarnya saat Mama dan Abah masih ada, aku takut untuk pulang," kata Nia seraya duduk di ujung tempat tidur. "Kenapa?" tanya Alif dan Rini bersamaan. Kalian semua tahunya rumah tanggaku baik-baik saja kan? Padahal aslinya tidak seperti itu. Setahun yang lalu, aku memergoki suamiku selingkuh. Aku juga sempat ingin bercerai, tapi dia meminta supaya aku memberikan kesempatan lagi. Dia juga sudah memutuskan hubungannya dengan wanita itu dan berusaha untuk memperbaiki diri. Tapi jujur dalam hatiku, aku masih ragu apakah dia benar-benar sudah berubah atau hanya berpura-pura. Aku ingin cerita ke Mama, ke Abah, tapi aku tidak punya keberanian. Aku terlalu takut." Cerita Nia terbata-bata. Rini memeluk adiknya itu sambil mengusap-ngusap baunya dengan lembut. "Aku juga ada masalah di kampus, Kak. Aku pulang ini sebenarnya sekalian mau cerita kepada Mama dan Abah," kata Alif dengan pandangan yang tertuju pada foto kedua orang tuanya yang berada di dinding kamar. "Aku juga punya masalah. Sepertinya kita masing-masing punya masalah ya," saut Rini dengan senyum tipis di bibirnya. "Ya, namanya juga manusia, pasti selalu diselimuti masalah. Kalau mau diselimuti tepung, ya jadi bakwan saja," ujar Alif melucu. Namun gurauannya itu hanya ditanggapi dengan senyum tipis oleh kedua kakaknya. Tapi kalian sadar tidak? Kita itu sekarang semakin dekat ya. Aku kangen saat-saat seperti ini. Rasanya sudah lama kita tidak bareng seperti ini, lanjut Alif seraya menatap kedua kakaknya bergantian. Mereka bertiga lalu berpelukan dan saling menguatkan satu sama lain. "Sekarang kita cuma punya satu sama lain. Yuk kita saling berjanji. Janji kalau ada masalah sekecil apapun, kita harus saling terbuka," ujar Rini seraya mengacungkan dua jari kelingkingnya. Alif dan Nia mengangguk. Jari kelingking ketiganya saling ditautkan satu sama lain. "Liv, selama kamu di sini, apa kamu pernah melihat atau merasakan yang aneh-aneh?" tanya Nia malam itu. Alif menggeleng. Ia meletakkan gelas kopinya ke atas meja lalu menatap kakaknya dengan seksama. "Memangnya kenapa, Kak?" tanya Alif setengah berbisik. Kemudian Nia menceritakan apa yang ia alami. Namun anehnya, saat ia berada di rumah orang tuanya itu, ia bisa tidur dengan sangat nyenyak dan semua gangguan yang ia rasakan pun seolah menghilang begitu saja. "Aku sering melihat Mama dan Abah. Bahkan saat aku sedang kerja pun, aku sering melihat mereka. Entah, mungkin aku hanya terbayang-bayang," ujar ini. "Kalau aku sih nggak pernah melihat mereka secara langsung. Padahal sebenarnya kalau memang bisa,
Aku ingin sekali melihat mereka. Selama aku di sini, kadang-kadang aku merasakan seperti ada kehadiran mereka yang mengawasiku. Dan saat aku tidur, aku merasa seperti dipeluk dengan hangat oleh mereka, kata Alif. Apa itu bentuk rasa bersalah kita ya? Tanya Rini. Ning, mereka bertiga hanyut dalam pikiran masing-masing. Pada hari yang sudah ditentukan, Pak Anjar datang ke rumah seorang diri. Senyumnya mengembang saat melihat Alif dan kedua kakaknya sudah menunggu di teras rumah. Al di mana? Tanya Pak Anjar. Tidak bisa datang, maklumlah anak tambang, ujar Alif. Pak Anjar mengangguk. Orang tua kalian mempercayakan saya sebagai perantara dalam pembagian waris. Kalian tahu sendirilah seberapa dekat saya dengan orang tua kalian. Di sini juga ada surat yang ditulis oleh orang tua kalian. Silakan dibaca dulu, ujar Pak Anjar seraya menyerahkan sebuah amplop surat pada Rini. Rini menerima surat itu lalu bersama-sama membaca isinya. Meskipun sebenarnya Aldi dan Alif yang seharusnya mendapatkan bagian 2 kali lipat lebih besar dibanding kalian berdua, namun orang tua kalian tidak ingin seperti itu, karena mereka takut hal itu hanya akan mengundang pertengkaran di antara kalian berempat. Jadi mereka memutuskan untuk membagi warisan itu secara merata tanpa membeda-bedakan gender, ujar Pak Anjar. Aldi, Rini dan Nia mendapatkan masing-masing 1 hektar sawah, sementara Alif mendapatkan rumah dan uang tunai yang jika digabung maka jumlahnya akan sama dengan harga tanah sawah ketiga kakak-kakaknya. Awalnya mereka juga tak percaya kalau jumlah warisan yang mereka terima bisa sebanyak itu. Ya memang orang tua mereka bisa dibilang lumayan berada karena bisa menyekolahkan anak-anak mereka tanpa mengeluhkan masalah biaya. Tapi dari segi penampilan orang tua mereka sangat sederhana. Tapi ternyata di balik penampilan sesederhana itu mereka memiliki harta yang bisa dikatakan sangat banyak. Di malam harinya, Rini berusaha untuk menghubungi Aldi, namun nomornya tidak aktif sama sekali. Akhirnya, Rini mencoba untuk menelpon istrinya Aldi dan ternyata langsung diangkat. Nanti kalau Aldi telepon kamu, tolong suruh dia telepon aku ya, soalnya penting tentang warisan, ujar Rini. Oh, Aldi dalam perjalanan pulang, Rin. Dia dirumahkan, kata istrinya Aldi dari seberang telepon sana. Tidak enak bertanya lebih lanjut. Rini pun hanya menanggapinya dengan kata, oh. 3 hari kemudian, Aldi, anak dan istrinya datang ke rumah. Di situ, Rini selaku anak kedua lantas menyampaikan apa yang Pak Anjar katakan beberapa hari yang lalu. Meski pada awalnya tidak terima dengan pembagian waris yang dibagikan secara rata, namun kemudian Aldi memahami maksud dari orang tuanya dan menerima keputusan itu dengan lapang dada. Tinggal satu lagi, yaitu mewujudkan rencana akhir tahun. Ya, meskipun saat itu akhir tahun sudah jauh terlewat. Kita bisa pergi bersama-sama mewujudkan keinginan mama dan abah, ucap istrinya Aldi seraya memeluk Aldi yang sedang menatap foto orang tuanya. Aldi mengangguk. Ya, kamu benar, ucap Aldi balas memeluk istrinya. Yang di sini jadi apa nih, ujar Alif. Jadi obat nyamuk, balas Rini yang mengundang gelak tawa mereka semua. Malam itu mereka semua berkumpul sambil bercerita tentang hidup mereka masing-masing. Di, maaf ya, waktu itu aku sudah kasar dan mengungkit hal yang sudah lama. Aku benar-benar minta maaf sama kalian berdua, ucap Rini seraya menatap Aldi dan istrinya bergantian. Iya, tidak apa-apa. Aku tidak marah. Kan memang benar. Jadi besok rencananya kita kemana dulu nih, ujar Aldi dengan bibir yang masih tersenyum. Kita kesini dulu ya. Alif lantas memperlihatkan buku harian yang berisi list perjalanan mereka. Ini kan tempat yang sering kita kunjungi waktu kecil dulu, ujar Aldi. Ya mungkin niat mama dan abah mau mengulang kenangan, tapi bersama kalian yang sudah besar, kata istrinya Aldi menimpali. Semua orang terdiam. Kok pada diam semua? Aku salah ngomong ya? Enggak salah. Kamu benar, balas Rini, istrinya Aldi tersenyum. Jadi besok kita berangkatnya kan, biar nanti aku siapin makanannya ya, ucapnya kemudian seraya menatap ketiga iparnya itu. Kayak nggak ada warung aja di sana, kan kita bisa beli, ujar Aldi. Ya beda lah, makanan di warung dan makanan yang dibawa dari rumah
Kalau makanan yang dibawa dari rumah, sensasi kekeluarganya itu lebih terasa. Ah, yang namanya makanan sama saja rasanya. Nanti juga dikeluarin lagi di jamban, ujar Aldi tak mau kalah. Ya sudah kalau begitu, kamu sendiri aja yang makan di warung. Biar aku dan anak-anak dan adik-adik makan makanan yang kami bawa dari rumah. Balas istrinya. Rini, Nia dan Alif tertawa mendengar pertengkaran kecil pasangan itu. Satu persatu dari mereka kemudian meninggalkan Aldi dan istrinya yang masih ribut perkara makanan. Pagi-pagi sekali, istri Aldi sudah berkutat di dapur bersama Alif untuk menyiapkan bekal makanan mereka, sementara Rini dan Nia baru bangun pada pukul 6. Wah, makanannya banyak juga, ucap Rini yang berdiri di depan meja. Kan ku bilang juga apa, mending beli di warung saja. Kakakmu ya begitu, kalau bawa bekal itu tidak kira-kira, porsinya bisa buat hajatan, ujar Aldi yang baru muncul sambil menggendong si kembar. Nyenye Ai tunjuk si kembar pada foto yang terpajang di dinding. Iya betul sayang, ini nenek, ini kakek, kata Aldi. Emak dan Nyenye, kata anaknya. Namun Aldi yang tidak mengerti dengan bahasa anaknya itu lantas hanya mengangguk. Begitu, mereka benar-benar sibuk. Sampai-sampai Rini dan Nia bertengkar perkara rebutan kamar mandi. Akhirnya sekitar pukul 8 mereka pun berangkat. Sekitar 2 jam perjalanan mereka pun tiba di tempat tujuan pertama yang ada di list buku harian. Di sana mereka berenang, bersenda gurau, dan kemudian makan bersama. Tak lupa mereka juga mengabadikan setiap momen di tempat itu ke dalam foto. Rasanya liburan bareng gini seru juga ya, kata Aldi saat mereka dalam perjalanan pulang. Ya, sudah lama kita tidak pernah begini, ujar Nia menimpali. Ah, besok kita seru-seruan lagi ya, kata Rini. Ya dong, kan masih ada beberapa tempat di list, saut Aldi, Alif, dan Nia bersamaan. Di pagi hari, rumah itu kembali ramai dengan keributan-keributan kecil antar saudara. Kalau di hari kemarin ada Rini dan Nia yang berebut kamar mandi, kali ini ada Aldi dan Alif yang ribut karena berebut WC. Liv, cepat dong, aku juga kebelet, ujar Aldi sambil menggedor-gedor pintu toilet. Sabar, ini baru sedikit, saut Alif dalam melihat kelakuan Aldi dan Alif. Ketiga perempuan itu hanya bisa saling tatap dengan bibir tersenyum. Tiba-tiba saja si kembar berceloteh. Si kembar yang sedang berada di gendongan Rini menunjuk-nunjuk ke arah sudut ruangan. Apa katanya? Tanya Rini pada istrinya Aldi. Nenek ada di rumah. Nenek datang katanya. Rini mengerutkan alis kala mendengar apa yang istrinya Aldi katakan. Itu yang si kembar maksud nenek yang mana? Rini bertanya lebih lanjut. Nenek yang di sini mungkin, jawabnya sambil tersenyum. Rini terdiam. Ia menoleh ke arah yang si kembar tunjuk. Tiba-tiba perasaannya terasa berbeda. Rini seperti merasakan kehadiran orang tuanya di sana. Nenek lagi ngapain? Tanya Rini pada si kembar. Nyonya awak, jawab si kembar sambil memperlihatkan senyum lucunya. Nenek tertawa katanya, ujar istrinya Aldi mengartikan bahasa anaknya tanpa Rini minta. Rini tersenyum, matanya mulai berkaca-kaca. Tempat kedua yang mereka datangi adalah kebun binatang mini. Lalu setelah berfoto-foto, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan karena memang mereka berencana untuk camping di salah satu gunung wisata yang masih berada di Kalimantan Selatan. Lalu bagaimana rencana kalian selanjutnya? Tanya istrinya Aldi pada ketiga adik ipar tersebut. Aku akan berhenti bekerja. Aku rasa pekerjaan itu tidak cocok untukku, ucap Rini. Loh, tapi itu kan mimpi kamu dari kecil. Kenapa gak diterusin aja, Rin? Tanya Aldi. Rini hanya tersenyum lalu perlahan menggeleng. Aku juga mau berhenti kuliah, ujar Alif. Loh, memang apa sih alasan kamu berhenti kuliah? Kalau masalah wisuda tanpa orang tua, kayaknya agak kurang masuk akal, ujar Aldi teralihkan dari obrolannya bersama Rini. Aku punya masalah sama salah satu dosen. Dia ini selalu cari masalah sama aku. Awalnya aku sabar-sabarin, tapi makin lama dia malah makin jadi. Akhirnya aku gak kuat lagi dan ya emosiku meledak. Alif sengaja tak melanjutkan ceritanya. Aldi menghela nafas panjang. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Tanya Aldi seraya menatap Alif. Aku mau buka usaha. Aldi mengangguk, lalu ia beralih menatap Nia.
Kalau kamu nih ya, yang tiba-tiba ditanya seperti itu terlihat bingung. Ia menatap saudara-saudaranya secara bergantian. Aku, aku ya gini, setelah liburan selesai aku akan pulang ke Jawa. Aldi mengangguk. Hari itu merupakan hari terakhir mereka bersama dan mereka mengakhiri hari itu dengan ziarah ke makam kedua orang tua mereka. Maaf, Ma. Maaf, Bah. Setelah kalian tiada, kami baru berkumpul seperti ini, ucap Aldi lirih. Andai saja kami menyadari lebih awal tentang arti kebersamaan keluarga, mungkin kita bisa sering liburan bersama-sama seperti ini, kata Rini terisak. Nia terlalu takut untuk pulang karena masalah yang Nia hadapi, dan Nia malah memilih untuk tidak pulang sama sekali. Kini Nia benar-benar menyesal, Ma. Bah, andai waktu bisa diulang kembali, Nia ingin bertemu sama Abah, sama Mama. Nia mau cerita sambil nangis di pelukan Mama. Isak Nia dengan kepala menunduk, tangannya terlihat mencengkram tanah makam. Alif langsung memeluk kakaknya itu. Mereka berpelukan satu sama lain untuk saling menguatkan. Orang tua mereka memang sudah pergi untuk selamanya, namun kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya tidak akan hilang. Aldi, Rini, Nia dan Alif pun masih sering mimpi bertemu dan melihat orang tua mereka yang wajahnya tampak cerah dan selalu dihiasi dengan senyum di bibir mereka. Meskipun dalam mimpi itu orang tua mereka tidak bicara, tapi dari raut wajah dan senyumnya mereka tahu kalau kedua orang tuanya sudah bahagia di sana. Selesai. Luar biasa kisah dari Om Ras. Ini lebih sedihnya ya, sedih banget sih asli. Bagaimana ketika orang tua kita udah nggak ada, kita masih kumpul. Di sini berarti ada 4 orang anaknya dan cuman Alif aja nih anak terakhir yang bisa datang. Yang ketiganya ini dengan berbagai macam alasan. Jadi ya itulah realita kehidupan ya teman-teman ya. Ketika bagaimana orang tua ketika anak-anaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga, ditinggal seorang diri atau hanya berdua saja dan kangen. Anak-anaknya nggak sempet tuh, begitu udah nggak ada baru nyesel. Mereka rencananya akhir tahun diajak berlibur oleh orang tuanya, tapi ya apa yang terjadi ternyata mereka berlibur tanpa kedua orang tuanya. Di sini ini banget ya, dapat banget sedihnya. Horornya jadi nggak terasa. Sebenarnya horor ya, bagaimana ketika anaknya dari Aldi tuh nunjuk-nunjuk ke atas lemari, itu ternyata ada neneknya di situ, ada nenek, ada kakeknya, dan bagaimana ketika Alif di rumahnya tuh merasa terus diawasi dan kedua anak yang perempuan juga sama, tapi kayak ketutup nih, horornya sama sedih, emang sedih banget ya. Tapi alhamdulillah bagaimanapun pada akhirnya keempat-empatnya ini menjadi baik karena teman-teman banyak juga yang ketika orang tuanya sudah nggak ada justru yang tadinya akrab malah jadi renggang. Tuh banyak hal ya seperti waris segala macam. Kalau di sini kan alhamdulillahnya warisnya dibagi adil, dibagi rata, walaupun sebenarnya kalau laki-laki kan harus lebih kalau dalam Islam, tapi ternyata di sini orang tuanya menghendaki sama dan alhamdulillah Aldi maupun Alif sama-sama terima. Luar biasa sekali Om Pras, terima kasih atas kisah luar biasanya, banyak sekali ya hikmah baik yang bisa kita petik dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruk aja teman-teman. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau jempolnya, boleh juga ya dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang dialami dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.